Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Hari ini kita akan membahas saham call ya, karena ada yang request di Telegram. Jadi kita coba bahas saham tersebut. So, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini ya. So, sekarang kita langsung masuk ke chartnya. Yang pertama, sebelum kita bahas saham call itu kita bahas IHSG dulu. Jadi IHSG hari ini menguat 0,77%, tapi IHSG ini sangat membosankan. Ya, teman-teman perhatikan, IHSG begitu membosankan, volume transaksi begitu kecil dari November. Yang lumayan menggairahkan itu cuma di 30 November, itu ada 26 triliun transaksi di sana. Sisanya membosankan. Ya, gue ngomong kalau misalkan kayak di waktu COVID masuk itu enak, jelas emang koreksi semua gitu, kayak enggak yang ragu-ragu gini. Ntar IHSG hijau yang angkat cuman siapa. Hari ini volume transaksi aja begitu kecil nih, teman-teman bisa lihat ya. Volume transaksi aja ya receh-receh begini. Telkom 374 miliar, BBRI ini kecil banget, jarang banget nih begini ya. Jadi emang gua katakan bahwa ya sedang membosankan banget ya IHSG. Apalagi dari yang kita analisa, kalau dia breakdown sini ya bahaya. So, targetnya sementara IHSG harus break 6.853. Apakah bisa? Apakah benar ada window dressing? Ya, dimana IHSG close hijau selama 22 tahun historinya. Selalu close hijau dari November. Apakah bisa? Harus ke 7081. Kita nggak tahu ya, tapi sekarang ini IHSG kelihatan dia bikin terus higher low, teman-teman bisa lihat. Jadi ini ada pola ascending di IHSG, hopefully dia breakout dari 6.860 ini ya, minimal dia bisa menguat sampai ke 7.000. Apakah bisa? Menurut teman-teman bagaimana? Silakan. Oke, kita mau bahas langsung saham call ya. Jadi gue lihat di sini saham call yang ya terbesar di Indonesia. Kita lihat di berita bisnis, tapi gue ambil yang kenal-kenal aja lah, yang besar-besar. Ada RO ya kan, terus Bumi boleh kalau kita bahas Bumi, lalu Harum ya, Harum sama PTBA dan Indi. 5 itu ya kayaknya, yang itulah yang paling, ya gue nggak ngomong Bumi besar sih, cuma Bumi lumayan terkenal lah ya kemarin akhir-akhir. Jadi kita langsung simak. Yang pertama saham Bumi. Dari Bumi deh ya. Nah, Bumi waktu itu gue sempat ada plan, cuman dia nggak berhasil breakout, jadi di sini yang nggak beli. Jadi kalau dia breakout mau entry, tapi nggak breakout ya udah, jadi nggak jadi beli itu. Nggak breakout dengan volume nih di area sini nih. Nah, 1099 nggak breakout ya udah lupakan, padahal udah bagus, dia bikin ascending udah cakep, tapi ya pergerakannya begini-begini aja. Masih downtrend, masih uptrend dia ya, karena ini masih bagus, cuman ini udah ada tanda-tanda downtrend ketika candle closing, harga sahamnya closing di bawah MA50 dan MA100. Ini udah tanda-tanda nih, kalau dia nggak berhasil menguat ke 182, Bumi berpotensi longsor lagi, mungkin bisa ke 150 di area support yang di sini. Kalau dari stokastik, dead cross mau turun ya ke area jenuh jual, bentar lagi jenuh jual tuh udah dikit lagi, dan MACD masih terus turun. Jadi untuk momentum Bumi sekarang belum ada. Gue sih tertarik sama Bumi kalau dia berhasil close di atas 180 ya, jadi dia mesti close di atas MA50 baru mulai tertarik lagi. Nanti kita lihat price actionnya gimana ya. Kalau dia masih bergerak di bawah MA50 dan MA100 ya udahlah, jangan diharapkan dulu. Tapi coba kita lihat beroksumnya dari si Bumi. Bumi hari ini big akumulasi ya, tapi tetap kecil kok teman-teman ya, 29 miliar. SQ beli paling banyak. Coba kita lihat nih Bumi di akumulasi tuh, foreign kemarin beli 20 miliar, hari ini 4 miliar ya. SQ beli 19 miliar. Tapi lagi-lagi kalau dia nggak berhasil close di atas ya nggak menarik. Jadi kalau gue pribadi gue nggak. Kalau menurut kalian gimana? Masih uptrend, tapi ini udah tanda-tanda bahaya kalau dia nggak berhasil close di atas 180.
Jadi bisa kemungkinan dia ke 150 kalau dia nggak berhasil close ke sana. Ya, coba kita pasanglah garis di sini biar kita bisa lihat benar gak. Oke, lanjut ke saham berikutnya ya, itu si Indi. Nah, Indi, ini gua hapus dulu ya, terlalu banyak gambar. Masih uptrend. Sama kasusnya sama kayak si Bumi, dia uptrend, cuman akhir-akhir ini candle-nya berbahaya karena dia close di bawah MA 100 dan MA 50. Dan kalau teman-teman lihat di sini tuh ada dead cross nih. Tuh. MA 50 udah dead cross ke MA 100. Ini berbahaya. Ini early warning system. Ya, early warning pertama. Kalau candlenya nggak berhasil close di atas 3000, gue pasang garis. Indi akan sideways terus. Bahkan mungkin dia bisa turun lagi ke MA 200 ya. Kayak gini ya, jebol ke MA 200 rebound. Nah, seperti ini. Kapan menarik buat entry Indi? Kalau gue pribadi, gue menunggu dia break ya, close di atas 3000 baru menarik. Kalau enggak ya nggak menarik. Stochastic menarik, golden cross. MACD menarik. Udah golden cross mau ke area plus. Maka dari itu tunggu kapan? Tunggu dia break 3000. Udah paten lah. Break 3000 baru ya kita mulai pasang entry. Stop lossnya? Stop loss di sini 2800. Yang ini kan konsolidasi nih. Konsolidasi yang cukup bagus nih. Pergerakannya begini aja terus. Dalam berapa? 1 Desember sampai 21 Desember geraknya begini terus. Ya, kalau dia break 3000 dengan volume cakep. Ya, kita stop lossnya kalau dia jebol dari area konsol low dia di sini di 2820. Jadi 2800 kita stop loss. Ya, targetnya sementara target terdekat ya di 3280. Tapi kalau gue ya lebih ke trend follower ya. Kalau dia habis breakout dan uptrend ya hold terus aja pakai trailing stop. Kayak gitu. Coba kita lihat broksumnya si Indi. Indi hari ini big akumulasi KZ AK beli, tapi sama masih cuma 8,3 miliar, kecil. Ya, masih gedean Bumi malah tadi. Coba kita lihat Indi ya. Indi masih rutin diakumulasi sama foreign. Hari ini pun dibeli 6 miliar sama foreign. Jadi menurut gue Indi kalau dia berhasil break 3000 menarik sih. Gimana menurut kalian? Menarik gak? Kita pasang alarm. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Harum. Harum Energi. Harum kemarin berpotensi. Kita sama-sama udah tahu ya, kita udah analisa Harum kita harusnya entry kalau dia break dari 1815. Kita udah pasang tuh alarm. Akhirnya nggak ngebreak. Kalau nggak ngebreak ya lupain, nggak usah dipaksain ya, oke? Karena udah ada warning system, early warning, ini dead cross. Kalau dia nggak berhasil ngebreak, kan kita kemarin kalau dia break 1815 kita harapannya cuma jual di 1915 kan, di MA 200 kan, ternyata jebol turun. Ya udah, kapan menarik lagi? Yang pertama dia mesti ngebreak 1815, kedua dia mesti ngebreak sekarang itu di MA 200 di atas 1900. Kalau itu break menarik, kalau enggak dia akan terus turun, nggak tahu sampai mana ya. Mungkin bisa ke 1580 atau bisa jadi dia bisa ke bottom lagi di area Juli di area 1375. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau dari stokastik dia turun terus tuh, tandanya turun terus. MACD apalagi tuh dead cross udah mau minus ya. Kalau ngeliat kayak gini sih kemungkinan besar Harum bisa ke 1580 ya. Coba kita lihat broksum Harum. Netral, AK buang barang ya, downtrend. Kelihatan ini masih downtrend. Candle close di bawah MA50 lebih parah. Stokastik MACD parah. Coba kita lihat foreign. Foreign distribusi receh lah ya, cuman 931 juta aja receh. Jadi masih emang kurang apa namanya? Ya emang kurang greget market. Ya, untuk Harum tunggu break 1815 baru menurut gue menarik. Menurut kalian gimana? Silahkan bagikan pendapat kalian di komentar. Lalu PTBA. Nah, saham PTBA juga sama ya kan, dia udah lebih parah daripada Bumi dan daripada Indi.
dia udah dead cross MA50 MA100, sahamnya terus turun dan close di bawah MA200. Ini jelek, udah jelas ya jelek. Kenapa? Dia udah berpotensi untuk downtrend. Walaupun dia sekarang ini udah cukup baik karena dia bikin terus higher low, ya dia higher low terus. Di sini dia bikin pola ascending triangle, yang dimana ini alarm di sini 3840 udah gua alarmin, ya. Kalau dia breakout ini bagus ya, tapi dia nggak breakout padahal kita udah pasang alarm ini dari kapan tahu nih 3850 ya. Bisa dilihat gak sih harusnya gue bikin ini berarti dari 12 Desember karena biasanya 1 bulan ya enggak break 12 Desember nih tuh, padahal kita nungguin dia break nih di 12 Desember nih. Enggak break, jadi ya belum beli. Nah, tapi kalau dari pola ascending triangle begini bagus gak? Bagus. Kalau dia break MA200 bagus. Ya. Apalagi dia bisa nge-break MA100 di harga 4.000 lebih bagus lagi. Ya, kalau misalkan dilihat dari stokastik dan MACD, stokastiknya jelek nih. Udah berada di jenuh beli, mau dead cross ke bawah. Tapi kalau dari MACD cakep, terus naik. Hopefully dia bisa break dengan volume yang cukup bagus dan MACD-nya strong ke atas. Kalau begitu bagus. Ya coba kita lihat broksumnya dulu deh si PTBA. Big Akum hari ini. Ya, AZ beli 9,4 miliar. Tapi teman-teman coba kita lihat foreign PTBA. Distribusi 2 miliar. Ya sama ya. Receh-receh kan? Receh-receh emang kurang jos aja nih market. Jadi untuk PTBA sendiri, gue pertama mesti nunggu dia breakout 3840. Lihat apakah di situ benar-benar ada flow. Kalau ada flow benar-benar gue mau coba entry gitu ya maksudnya. Terus stop lossnya ya 3.700. Tapi kalau lebih jos lagi kalau dia berhasil bisa nge-break 4.000, itu lebih top lagi. Dan MA50 nya kembali naik di atas MA100 dan 200, itu lebih top lagi. Menurut kalian bagaimana saham PTBA? Silahkan berikan komentar kalian. Lanjut ke saham terakhir, itu Adaro. Adaro sejujurnya gue udah floating profit. Ya, ini udah pernah ada plan kita ya. Gue belinya nggak di sini kok, karena gue bukan aliran buy on weakness. Jadi gue belinya itu waktu dia breakout di sini nih, 3850. Waktu dia break MA50 gue entry. Ini nih gue hapus. Nih waktu dia di sini average gue tuh 3850. Dia breakout entry. Kan breakout tuh dengan volume. Kelihatan waktu di trade book, wah cakep 3850 lah udah entry. Sekarang udah floating profit ya cuman 3-4% sih. Ya di market sekarang ini yang lucuannya gede lebih hebat gue tepukin tangan. Karena susah nyari buat jajan-jajan doang gitu maksudnya, tapi kalau buat yang cuan gede susah, marketnya masih parah ya. Sekarang cuma kayak 3%-an kalau nggak salah ya, 3%, 3%-an lah pokoknya. Waktu gua itu auto order break dari MA50 ditambah sama resisten di sini, pokoknya di atas 3810 gue entry waktu itu ya. Untuk Adaro nih teman-teman liatin ya perbedaannya ya. Adaro pertama candlenya berhasil close di atas MA50. Oke. Dan MA50 masih di atas MA100, MA100 masih di atas MA200. Ini saham masih uptrend parah, bener nggak? Masih uptrend. Ya oke. Dan kemarin dia tembus all time high, targetnya dia ya tembus all time high-nya. Dan ini dia benar-benar masih sangat uptrend. Beda dengan kelima yang tadi kita bahas. Dia udah ada tanda-tanda downtrend. Untuk sekarang Adaro bagus. Tapi kalau dia ternyata besoknya dia close di bawah 3.600, bahaya. Hati-hati. Ya, ini dikit lagi juga kalau misalkan MA50-nya dead cross ke MA100 juga udah harus hati-hati. Ya, kalau misalnya kita ngeliat MACD bagus nih. MACD di area positif dan golden cross ke atas terus. Stokastik kelihatan harusnya turun dulu dikit. Ya, harusnya turun dulu dikit. Jadi kalau dia pullback pun sampai MA50 masih cukup oke, tapi kalau dia close di bawah MA50 dan MA100 itu tanda-tanda kurang baik. Ya, tapi kalau misalnya kita ngeliat dari trend line,
Ya kita ngeliat dari parallel channel. Ini kayak gini lah ya. Ya kayak beginilah. Kurang lebih dia masih sangat uptrend. Tapi kalau dia close nih, ya kan ini trend channel. Tarik di kita. Nah, uptrend ya, masih terus naik nih. Tapi kalau dia udah close di bawah 3.700 begini nih, berarti dia udah patah trend uptrend, terus dia udah jebol EMA 100, itu berbahaya teman-teman. Berbahaya. Apalagi kalau dia jebol 3630 itu udah bahaya. Dia bisa turun sampai ke 3.400. Ya. Jadi untuk Andaro sementara ini masih cukup oke. Kapan boleh entry? Terserah kalian alirannya apa. Kalau kalian aliran buy on weakness tinggal tunggu di 3.800 kalau dikasih. Ya kalau kalian aliran tunggu bener-bener dia bikin high tunggu break 4.000. Udah jelas ya. Ini resistance dia di sini itu di 3.990, tunggu break 4.000 entry. Kayak gitu. Stokastik sih ngomongnya sih turun dulu ya harus ya. Tapi MACD enggak, masih strong uptrend. Coba kita lihat Broxum aja. Broxum big distribusi hari ini ZP buang barang 51 miliar. Ya, buang barang 51 miliar. Coba kita lihat nih. Foreign tuh buang barang terus. Ya, ini buang barang terus nih, 55 miliar, 47 miliar, ini paling banyak nih volume buang barangnya. Jadi bagi teman-teman, gue saranin sabar aja dulu. Di market seperti sekarang jangan beli banyak saham juga, itu adalah hal yang paling bijak menurut gue. Dan kalau nanti ada break dari 4.000, 3990, ini gue pasang alarm deh. Ya, kita baru pikirkan untuk beli. Dia berpotensi terus menuju ke all time high-nya, jebol di 4.260. Kalau enggak, kemungkinan besar dia bisa lebih turun lagi. Gue aja sekarang udah tinggal trailing stop aja. Kalau udah balik turun ya nggak apa-apa, gue cuma bungkus 1% 2% nggak apa-apa daripada balik minus. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Kalau misalkan teman-teman merasa analisa ini bermanfaat dan teman-teman suka, silahkan like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan bagi yang mau join di Telegram, teman-teman tinggal lihat di deskripsi, itu ada link Telegram, join di sana. Kalian bisa request saham di sana, analisa apapun, kita bisa diskusi di sana. Oke semuanya, kalau misalkan ada masukan, komentar, bagi pendapat kalian di kolom komentar di YouTube. Oke, thank you semuanya, bye bye.